Orangnya kita hargai sebagai pribadi, tindakannya jangan. Pertanyaan yang kedua, Anda disebut nama Pak Habib Lutfi bin Yahya di story uang 5 karung dari jamaahnya hasil dari ziarah makam. Ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Tumenggung, siapa terkenal makam Mbah Diko di Semarang di Kampung Ketempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 bulan meninggal. Teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya, itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin, makam Mbah Deko itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu, saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong. Itu begitu ya. Kemudian bagaimana tanggapan saya? Karena ini adalah forumnya, adalah forum dalam tanda kutip kita hargai leluhur kita, saya akan jawab berdasarkan apa yang mungkin leluhur kita akan jawab. Jadi gini, orang-orang di Nusantara pada dasarnya tidak terlalu cenderung pada sesuatu yang bersifat ritual dan tidak pada sesuatu yang bersifat formal. Jadi misal, yang beragama Islam, Islamnya Indonesia itu lebih kuat daripada Islamnya Arab dalam hal apa? Dalam hal-hal yang tidak bersifat formal. Misalkan, keikhlasan kita itu lebih kuat daripada mereka. Kita, bangsa kita udah terbiasa, kecelakaan, jatuh, kakinya kepelintir. Alhamdulillah cuman kepelintir. Padahal tadi ada mobil, untung nggak patah. Pas kakinya patah, aduh syukur masih selamat, tadi itu ada hampir sekali, cuman kaki aja. Jadi bangsa kita secara terbiasa, secara adat dan tradisi sebenarnya sudah sangat ikhlas pada hal-hal yang bersifat non-formal. Nah, karena kita memang terbiasa pada hal-hal yang bersifat non-formal, maka kebudayaan kita mengarah pada sesuatu yang spiritualis. Karena spiritualis, yang tadi itu, karena sesuatu yang spiritualis itu tidak membutuhkan sesuatu yang material kecuali pada simbol-simbol, maka kita abaikan pribadi yang namanya Pak Habib Lutfi bin Yahya. Kita abaikan itu. Kita abaikan juga soal uang yang 5 karung dan lain sebagainya. Kita fokus pada tindakan, pada ide, pada perbuatannya. Jadi fokus pada siapapun yang telah mengkapitalisasikan agama, yang mengkapitalisasikan dharma untuk kepentingannya, maka itu salah. Dan itu adalah penghinaan terhadap nilai-nilai ajaran yang luhur. Kita berhenti sampai situ. Orangnya kita hargai sebagai pribadi, tindakannya jangan. Ini penting, sama seperti misalkan kita mengkritik Pak Jokowi. Leluhur kita kalau ketemu sama Pak Jokowi, dia akan abaikan Pak Jokowinya, hilangkan. Tapi tindakan dia misalkan ketika membantu masyarakat dengan membangun infrastruktur, jalan-jalan, pelabuhan-pelabuhan, jembatan-jembatan, tindakan itu kita akan apresiasi. Tetapi ketika beliau misalkan mulai membangun dinasti, kemudian mengorek-orek MA dan MK misalkan yang seperti itu, maka kita wajib untuk mengkritik tanpa melihatnya. Jadi dalam hal ini kita tidak mungkin berpihak pada pihak. Kita hanya berpihak pada tindakan, perbuatan, dan ide. Jadi kita bisa mengkritik habis-habisan Pak Prabowo ketika beliau melakukan ini, dan memujanya habis-habisan ketika beliau melakukan itu. Fokusnya adalah apa yang beliau lakukan, bukan siapa pribadi beliau sesungguhnya. Jadi pribadi itu, diri, manusia, citra, simbol-simbol, slogan-slogan, bahkan kata-kata, itu kita singkirkan dulu. Yang paling utamanya adalah ide apa yang dia sedang upayakan untuk dimanifestasikan. Itu jawaban saya. Terima kasih.